datang dari Roni Rumatana. Selamat malam HCI. Menjadi pertanyaan saya, apa ciri-ciri ajaran sesat? Baik secara umum maupun secara teknis, mohon penjelasannya. Terima kasih. Dari Jemaat Efrata Mekarwangi. Shalom Jemaat Efrata Mekarwangi. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Di mana ini Jemaat Efrata Mekarwangi? Apa Stephen tahu? Pakai tadi ada disebutkan namanya tadi. Kurang tahu juga Pak Pendeta untuk wilayahnya ya, di daerah Oh, mana kurang ya. tahu ya. Iya, Jadi iya belum. dimanapun saja, Iya. Saudara Roni Rumatana dari Jemaat Efrata Mekarwangi, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pertanyaannya ini, sebab memang di dalam Alkitab ada amaran. Contohnya pada waktu Paulus mau berpisah dengan jemaat Efesus, dia panggil tua-tua jemaat Efesus. Waktu itu dia singgah dengan kapal dalam perjalanannya, dan dia tidak bisa singgah di Efesus, dia singgah di suatu tempat yang namanya Miletus. Dari Miletus itu dia panggil tua-tua jemaat datang, lalu dia memberikan kepada mereka pesan-pesan. Salah satu pesan yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus boleh kita baca di dalam Kisah pasal yang ke-20 ayat yang ke-30. Kisah pasal yang ke-20 ayat yang ke-30. Kisah 20 ayatnya yang ke-30 ya Pendeta. Kita buka Ayat yang terlebih dahulu. ke-30. Ya. Terima kasih, tolong dibacakan. Kisah 20 ayat yang ke-30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Terima kasih. Ini amaran bahwa akan ada yang berusaha untuk menarik umat-umat Tuhan dari dalam iman mereka terhadap Tuhan dan dalam kasih mereka akan kebenaran Tuhan. Dan Alkitab mengatakan mereka akan datang dengan ajaran palsu. Artinya palsu berarti bukan yang benar. Dengan tujuan untuk menyesatkan. Sehingga menarik murid-murid dari jalan yang benar untuk mengikuti mereka. Itu jalan yang mana? Kalau ditarik dari jalan yang benar, mau mengikuti jalan yang mana? Kan demikian. Padahal Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi mengikuti Yesus, mengikuti ajaran-ajaran Yesus, mengikuti perintah-perintah Tuhan, mengikuti firman Tuhan, itulah jalan yang benar. Akan tetapi, biasanya yang benar itu atau yang palsu itu mirip dengan yang benar. Sehingga kadang dalam kemasan-kemasan produk yang asli ditulis di sana, hati-hati dengan produk tiruan. Nanti yang membuat produk tiruan juga dia tulis di sana, hati-hati dengan produk tiruan, seakan-akan itu yang asli. Jadi dulu saya waktu masih zaman lampu gas, lampu Petromax zaman dulu, saya cukup ahli untuk memasang lampu Petromax itu waktu masih di SMP dan SMA. Belum ada listrik di kampus kami. Tiap hari saya yang harus menyiapkan satu lampu untuk asrama pria, satu lampu untuk asrama wanita, dan satu lampu untuk rumah kami tiap hari. Dan kadang-kadang kaosnya itu rusak, kita mesti pasang. Saya beli ada kaos, ada merek-merek kaos tertentu. Ya mungkin sekarang nggak ada lagi yang membeli kaos itu, semua sudah pakai listrik. Tetapi dalam kaos-kaos itu salah satu yang menarik mengatakan produk yang asli, lalu disebutkan mereknya, harus ada benang warna hijau. Ternyata saya beli produk yang lain yang meniru produk itu, ditulis juga produk yang asli harus ada benang warna hijau. Benang warna hijau itu bisa juga ditulis di sana. Orang bisa bikin uang palsu dan bisa juga ada yang tertipu dengan uang palsu, sampai ada yang bisa menggunakan detektor atau cara untuk identifikasi uang palsu, baru tahu itu uang palsu. Dan uang palsu itu harus dibuat betul-betul mirip dengan uang yang asli, yang benar. Kalau tidak, mana ada yang mau dengan uang palsu itu. Jadi konsep ajaran palsu itu adalah ya konsep yang sangat lazim, harus mirip-mirip dengan benar. Dan konsep ajaran palsu Alkitab itu harus diambil dari Alkitab juga, ayat-ayatnya itu yang terjadi.
Dan memang di akhir zaman ini Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 24, saya mohon tolong dibacakan ayat ini tentang Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 24. Oh, yes. Matius 24 ayatnya yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terima kasih. Sekiranya mungkin, berarti memang ajaran palsu itu dia punya pengaruh sangat kuat. Boleh kita baca 1 atau 2 ayat lagi? Masih ada berapa menit ini kira-kira kita? Sebab ini agak mau tambah beberapa lama ini. Lanjut saja. Oke, 2 Korintus 11 ayat 3, silahkan. Mudah-mudahan kita bisa cover ini. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Dua Korintus 11 ayat 3. Silakan. 2 Korintus 11. Oh, 11. Silakan, Bang. 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi waktu Paulus mengamarkan tentang ajaran sesat, dia bawa jauh pikiran mereka kepada peristiwa yang terjadi di Taman Eden pada waktu Hawa disesatkan. Bagaimana Hawa disesatkan? Ya, apa yang dikatakan oleh setan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi salah satu ciri ajaran sesat adalah kalau yang diajarkan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Setan katakan, kamu tidak akan mati. Jadi bertentangan. Yang kedua, juga dari pengalaman Hawa itu, bahwa ajaran sesat itu biasanya akan terlebih dahulu mengutip apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan, atau mengutip dan mengubahnya sedikit. Tuhan katakan, janganlah kamu memakan buah pohon yang ada di dalam taman ini. Tetapi setan katakan kepada Hawa, tentu Allah berfirman bahwa semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jadi ayat itu ditwist, ayat itu dibengkokkan sedikit. Jadi orang itu tergugah, oh ternyata maknanya begini, bukan begitu, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Lalu kemudian yang berikut, ciri-ciri dari ajaran sesat itu boleh kita lihat ada cukup panjang, tapi kita boleh baca beberapa ayat di dalam Matius pasal yang ke-15. Di sana Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana orang menciptakan ajaran sesat. Jadi ajaran sesat yang dituliskan dalam Matius pasal yang ke-15 itu, Tuhan Yesus katakan demikian. Matius pasal yang ke-15. Ayat berapa tuh? Ayat yang ke 5. Baik, ayat yang kelima bunyinya demikian. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau pada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Terima kasih. Itu ajaran sesat, di mana standar itu dibuat jadi rendah, atau dibuat sehingga bisa dibenarkan kalau itu dilanggar. Firman Tuhan mengatakan perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat, kita tidak perlu lagi menghormati mereka dengan cara menolong mereka atau membantu mereka secara finansial, oleh karena uang itu sudah dipakai untuk persembahan. Dengan demikian tidak apa-apa kalau kamu tidak menghormati mereka. Padahal standarnya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu.
Jadi dibuat standar itu menjadi lebih rendah atau lemah, atau dirasionalisasikan, dibuat ada justifikasi sehingga yang tadinya diperintahkan orang katakan, oh kalau dulu iya, kalau sekarang sudah tidak lagi. Seperti begitulah ciri-ciri ajaran sesat. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan secara singkat untuk kali ini. Terima kasih.